Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa CTV Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dijadikannya sebagai seorang yang beriman kepadanya. Yang Allah perintahkan agar nikmat ini senantiasa kita jaga sampai kita meninggal. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, melainkan mati sebagai seorang muslim. Kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa CTV Allah muliakan, pada pagi ini di Ustadz Menjawab kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu kultus larangan yang diremehkan. Kultus larangan yang diremehkan. Para pemirsa CTV Allah muliakan, kita ketahui bersama bahwa kita sangat-sangat diharapkan untuk memuliakan orang-orang yang berilmu. Apakah orang yang berilmu itu dari sisi agama atau yang berilmu dari sisi dunia. Jadi setiap orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ilmu yang dia miliki ini mengantarkannya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin jauh dari Allah. Dalam sebuah ungkapan sering disebutkan, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, maka ia tidak semakin dekat dengan Allah, tetapi dia semakin jauh. Makin bertambah ilmu semakin jauh dari Allah, bertambah ilmu semakin jauh dari Allah. Nah, itu adalah orang-orang yang celaka. Jadi para pemirsa yang Allah muliakan, seberapa hormatnya kita, seberapa mulianya seseorang di mata kita, sesungguhnya tidak sampai kepada mengkultuskan orang itu. Karena mengkultuskan seseorang itu adalah larangan yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seberapa cinta kita kepada seseorang, seberapa hormat kita kepada seseorang, maka itu tidak membuat kita mengkultuskan orang itu. Sehingga semua yang dikatakannya adalah benar, tidak mungkin salah. Nah, ini sesuatu yang tidak diajarkan di dalam agama kita. Para pemirsa yang Allah muliakan, kita bisa lihat misalnya apa yang disebutkan di dalam kitab Al-I'tisam, tulisan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Ya, di kitab yang paling populer, ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, dan ini kebetulan yang saya bawa terbitan dari Darul Fikr, ya, kitab Al-I'tisam. Nah, di kitab Al-I'tisam ini Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita menghormati orang-orang saleh, apakah itu para ulama atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan secara rinci oleh beliau rahimahullahu ta'ala bahwa menghormati Nabi sekalipun tidak sampai kepada mengkultuskan beliau. Sehingga kita tidak boleh menganggap Nabi SAW ini memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti keyakinan orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi kalau dibahasakan dalam bahasa Arab, selain beliau memiliki sifat-sifat yang nasut, ya, beliau juga memiliki sifat-sifat yang lahut. Ya, sifat-sifat kemanusiaan beliau makan, beliau minum, beliau tidur, dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan sebagai manusiawi. Tetapi beliau diyakini juga oleh orang-orang Nasrani sebagai memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nah, di dalam Islam tidak seperti itu. Semulia apapun seseorang itu, tetap ada batas-batasan yang harus
dijaga sehingga tidak sampai memuliakannya melebihi batas-batas itu. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis beliau, ya, berkaitan dengan kekhawatiran beliau terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap diri beliau sampai menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai sesuatu yang disembah. Sehingga dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi SAW bersabda, "La taj'al qabri wathana yu'bad." Ya Allah, jadi Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, la taj'al qabri wathana yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sesuatu yang disembah, berhala yang disembah. Jadi seberapa hebat pun Nabi SAW, seberapa istimewanya beliau di mata kita, tapi tidak sampai menjadikan kuburan beliau SAW itu sebagai berhala yang kita sembah. Banyak juga hadis-hadis yang lain, ya. Selain dari hadis yang kita bacakan tadi, ada juga hadis Nabi SAW yang menceritakan laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka itu sebagai masjid. Dan ini diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, termasuk disebutkan juga di dalam kitab Sahihain, ya, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Jadi mereka sudah sujud ke kubur-kubur nabi-nabi mereka, dan ini sudah bagian dari kesyirikan. Nah, bagaimana upaya-upaya para ulama kita sejak dahulu untuk mengantisipasi sifat-sifat yang berlebihan terhadap seseorang? Caranya disebutkan misalnya oleh seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab beliau Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kabair. Kitab ini punya 2 jilid. Yang saya bawa ini jilid yang pertama, ya. Jadi dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan, beliau membuat sebuah bab, ya, di dalam kitab beliau ini, yang bunyi babnya adalah Al-kabiratu tsalitsatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu wath-thaminatu wat-tis'un ittikhadul qubur masajid wa iqadu suruji 'alaiha wa ittikhadhuha awthana wat-tawafu biha wastilamuha was-salatu ilaiha. Dosa besar yang ke-93, yang ke-94, yang ke-95, yang ke-96, yang ke-97, dan yang ke-98 adalah, pertama kata beliau rahimahullah, ittikhadul qubur masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Kemudian wa iqadus suruji 'alaiha, menyalakan lampu-lampu di kubur. Jadi lampu-lampu tidak boleh dinyalakan di kuburan-kuburan. Kemudian berikutnya larangan yang lainnya adalah wattikhadhuha awthana, menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah. Wattawafu biha, dan tawaf mengelilingi kubur. Ini bagian dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Kemudian wastilamuha, dan menyentuh kuburan tersebut, ya. Wassalatu ilaiha, dan salat menghadap kuburan. Jadi ini adalah larangan-larangan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kabair, juzuk yang pertama, halaman 244. Jadi para pemirsa TV yang Allah muliakan, bila para pemirsa punya kitab ini, silakan langsung merujuk ke dalamnya, ya. Ini terbitan Darul Fikr halaman 244. Nah, di sini di bab ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan banyak hadis dari Rasulullah SAW, termasuk hadis yang saya bacakan tadi. Hadis yang saya bacakan tadi itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Usamah dan
Juga diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka itu. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Muslim. Jadi ada berapa ulama yang meriwayatkannya, ulama ahli hadis. Pertama oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Imam Nasa'i, ya. Hanya ada berapa orang itu saja. Apa bunyi hadisnya? Kalau dalam riwayat Imam Muslim, bunyi hadisnya seperti yang saya bacakan tadi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menceritakan riwayat yang lain oleh para ahli hadis, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam Nasa'i. Nabi SAW bersabda, "Ulaika idza kana fihimur rajulus salih famata banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwara ulaika syirarul khalqi 'inda Allah yaumal qiyamah." Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.